Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan final project kami dengan mengangkat studi kasus deteksi berita hoak menggunakan algoritma naif Bayes classifier. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami dari saya sendiri, Dwi Selvianti, dengan NPM akhir 003. Saya Tesalonika Valencia Putri dengan NPM akhir 243. Saya Cindy Aureli Pratiwi dengan NPM akhir 245. Nah, sebelum kita ke program naif bias dalam pendeteksi berita hoax. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual menggunakan Excel. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan 200 data mentah, di mana 100 data itu fakta dan juga 100 data lainnya itu hoax. Nah, untuk langkah yang pertama kita melakukan reprocessing, di mana kita membersihkan berita-berita tersebut dengan langkah yang pertama yaitu lowercase, mengubah semua berita menjadi huruf kecil, lalu hapus tanda baca, lalu stop words. Di sini untuk kata stop words-nya itu saya mengambil dari GitHub. Terus yang selanjutnya kita stemmingkan beritanya. Lalu kita tokenizingkan. Nah, selanjutnya habis revocation, kita mencari data training dan data testingnya. Di sini kita menggunakan 80% data training dan 20% data testing. Untuk data trainingnya berjumlah 180, 80 data fakta dan juga 80 data hoax. Untuk langkah yang pertama kita mencari vocabulary dari 160 data training, lalu DF, IDF, lalu term frekuensi per dokumen atau per berita, jumlahnya 200. Langsung aja ke TF-IDF. Di sini juga per dokumen jumlahnya 160 data training. Nah, penghitungan data training ini eh, memberikan petunjuk buat model supaya model itu bisa membaca untuk klasifikasinya. Terus kita masuk ke klasifikasi. Di sini untuk informasinya sendiri, jumlah data faktanya itu 80, jumlah data hoaxnya itu 80, total data tradingnya 160, lalu total vocabulary-nya itu 767. Di sini kita mempunyai LN prior, yaitu 0,5 atau 0, min 0,693. Begitu juga dengan hoax. Terus yang selanjutnya kita masuk ke likelihood, peluang kata per kelas. Di sini kita menyalurkan vocabulary-nya tadi. Di sini ada total TF-IDF berdasarkan kata vocabulary-nya. Terus kita mencari total TF-IDF juga di hoax. Terus habis itu kita mencari total probabilitas per kata per fakta. Dan juga kita mencari total probabilitas kata per hoax, lalu kita logkan, log ln prior probabilitas fakta dan ln probabilitas hoax. Terus selanjutnya setelah data training sudah terhubung ke data testing, maaf, setelah data training sudah terhubung ke klasifikasi naif biasnya, kita langsung aja mengecek dengan menggunakan data testing. Nah, di sini data testing nggak digunain buat data training karena nanti bisa bocor data-data testingnya. Nah, di sini data testingnya berjumlah 40, 20 fakta dan juga 20 hoax. Di sini untuk LN score faktanya dan juga LN score hoax. LN score fakta dan LN score hoax itu dihasilkan dengan menggunakan rumus Excel ini dari perhitungan klasifikasinya tadi. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri, jika LN skor faktanya itu lebih besar daripada LN skor fakta hoax, maka hasilnya itu fakta. Di sini kita sudah menghasilkan
untuk fakta dan hoaknya, hasil klasifikasinya, terus kita lanjut ke akurasi. Nah, untuk di akurasi ini, tabel akurasi ini terdapat label asli dan prediksinya. Untuk label aslinya sendiri saya dapat dari tabel mentahnya ber- berbentuk label 0 dan juga 1. Untuk prediksinya kita bandingkan di sini, lalu kita hitung TP fakta-faktanya dan juga TP hoak-hoaknya, aktual fakta, aktual hoak. Dan kita mendapatkan akurasi 80%. Nah, 80% ini merupakan akurasi yang udah baik karena kalau kita membutuhkan akurasi yang lebih maksimal, itu kita perlu menggunakan data training yang lebih banyak. Selanjutnya adalah penjelasan program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di Hmm. sini selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah kita buat. Yang pertama, di sini kita install library-nya dulu. Nah, library ini diinstal digunakan untuk menghapus stop word atau kata tidak pentingnya dan melakukan stemmingnya. Library ini diperlukan agar teks bahasa Indonesia bisa diproses dengan baik. Selanjutnya, yang kedua kita import library-nya. Nah, eh, ini digunakan untuk pengolahan data dan teksnya nanti. Untuk stemming kata bahasa Indonesia dan menghapus stop word bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah fungsi smart load. Eh, Bagian ini adalah fungsi untuk membaca dataset CSV secara otomatis, baik file yang memiliki header maupun file yang tidak memiliki header. Nah, nantinya user mengupload file CSV-nya, lalu eh, membaca file secara aman meskipun format CSV-nya berbeda. Nah, nantinya file yang tidak punya header, kolom otomatis diberi nama title, yaitu judul beritanya, dan label untuk kelas beritanya. Selanjutnya, yang keempat adalah preprocessing. Nah, bagian ini berfungsi untuk membersihkan teks sebelum diproses oleh model. Nah, tahapan preprocessingnya yang dilakukan yang pertama mengubah teksnya menjadi huruf kecil, menghapus angka dan simbol, menghapus stop word bahasa Indonesia, melakukan stemming, dan menghapus spasi yang berlebih. Selanjutnya ada fungsi eksekusi utama. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk menjalankan fungsi pembacaan dataset. Nah, jika datasetnya berhasil dibaca, maka program akan lanjut ke proses berikutnya yaitu bersihkan data. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk menghapus data yang kosong pada kolom judul atau label agar tidak terjadi error saat pemrosesan. Selanjutnya, ada fungsi konversi label. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk mengubah label menjadi bentuk numerik eh, yang disimbolkan dengan 0 yaitu fakta dan 1 adalah hoax. Selanjutnya ada preprocessing seluruh data. Nah, bagian ini tuh digunakan menerapkan fungsi preprocessing ke seluruh data berita dan menyimpannya ke kolom baru yaitu clean title. Selanjutnya ada pembagian data training dan testing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada bagian ini, saya akan menjelaskan proses training, testing, dan evaluasi akurasi dari program klasifikasi berita menggunakan algoritma naive Bayes. Pada program ini sudah masuk ke tahap training model naive Bayes. Ini pertama judul berita yang sudah melalui pre-processing diubah menjadi bentuk numerik menggunakan TF-ADF. Nah, TF-ADF ini digunakan agar kata-kata pada judul berita dapat dipresentasikan sebagai angka dan diproses oleh model. Nah, fungsi fit transfer ini berfungsi untuk mempelajari seluruh kosakata dari data training sekaligus mengubahnya menjadi vektor. Sedang names ini digunakan untuk berisi daftar kata yang selanjutnya ada TF-IDF ini.
Hasil TF-IDF kemudian diubah ke dalam bentuk data frame supaya lebih mudah diolah. Setiap baris mempresentasikan satu judul berita, setiap kolom mempresentasikan satu kata, dan kolom label menunjukkan kelas berita yaitu kelas fakta atau hoax. Selanjutnya ada hitung probabilitas. Pada bagian ini, program menghitung total bobot setiap kata berdasarkan kelas fakta dan hoax. Bobot kata ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung probabilitas kemunculan kata pada masing-masing kelas. Setelah itu ada vocabulary. Ini program menghitung jumlah kosakata dan total bobot kata pada masing-masing kelas. Nilai ini dibutuhkan dalam proses perhitungan probabilitas naive Bayes. Setelah itu ada prior fakta dan prior hoax. Prior ini digunakan untuk kelas fakta dan hoax, disamakan agar model tidak bias terhadap salah satu kelas. Selanjutnya ada log likelihood ini. Nah, probabilitas kemunculan kata dihitung menggunakan Laplace something untuk menghindari probabilitas nol. Nilai probabilitas kemudian diubah ke bentuk logaritma supaya perhitungan lebih stabil. Selanjutnya, setelah model selesai dilatih, program masuk ke tahap pengujian menggunakan data testing. Pada bagian skor fakta dan skor hoax ini diambil dari nilai prior probability. Selanjutnya, terdapat perhitungan skor berdasarkan kata. Setiap kata dalam judul berita dicek apakah ada di vocabulary. Jika ada, maka nilai log likelihood kata tersebut ditambahkan ke skor fakta dan hoax. Kelas dengan skor paling besar menunjukkan kemungkinan kelas berita tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan hasil prediksi. Kelas dengan skor tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi. Pada bagian result ini digunakan untuk menyimpan hasil prediksi ke dalam tabel agar mudah dianalisis dan ditampilkan. Setelah itu kita menghitung akurasinya. Y true ini digunakan untuk label asli, sedangkan Y ini digunakan untuk prediksi. Nah, akurasi ini dihitung dengan membandingkan hasil prediksi dengan label asli pada data testing. Selanjutnya terdapat confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar dan salah secara detail. TP menunjukkan berita fakta yang diprediksi fakta, sedangkan TN menunjukkan hoax yang diprediksi hoax. Selanjutnya kita masuk ke outputnya. Hasil output ini yaitu hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada printf ini sebagai tanda kalau sudah selesai kita run. Selanjutnya ini untuk menampilkan hasil tabelnya. Yang selanjutnya tentang output program klasifikasi Hawkeye biasnya. Di situ langkah yang pertama kita menginputkan file CSV-nya. Setelah itu setelah dimasukkan, dalam file tersebut kita melakukan preprocessing data, lalu membagi data training dan testing. Trainingnya 160, testingnya 40. Lalu yang selanjutnya melatih model naive Bayes-nya. Dan yang kelima melakukan prediksi. Untuk hasilnya mendapatkan akurasi 82,50%. Di situ merupakan tabel data testingnya, hasil dari penghitungan klasifikasi naive Bayes-nya. Di situ terdapat prediksinya. Lalu yang selanjutnya ada tabel evaluasi akurasinya dengan akurasi totalnya itu 82,50% dengan TP faktanya 17, TN hoaknya 16, FP hoak diprediksi faktanya 4, dan fakta diprediksi hoaknya itu 3. Sekian penjelasan program yang kami buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.